Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahmah, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Yai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, dengan NIDN 0727118402. Bidang keahlian saya adalah mengajar bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, metode pendidikan 1, metode pendidikan 2, dan administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun teknik yang saya gunakan pada setiap perkuliahan adalah menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran, dan kali ini saya juga akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris atau Bahasa Inggris 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang diajarkan pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa memahami beberapa skill dalam bahasa Inggris seperti speaking, grammar, reading, dan juga writing yang membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis. Dalam mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini, standar kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah berkomunikasi dengan bahasa Inggris setara level elementary. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 2 yakni memiliki kemampuan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur kalimat dan membuat kalimat yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Inggris. Yang ketiga, berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja atau non-akademik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami percakapan atau dialog atau conversation dan ceramah dalam bahasa Inggris. Mata kuliah ini akan membahas beberapa topik, yaitu tentang self-introduction, physical appearance, family members, what time is it? Asking and offering help, asking and giving direction, expressing sympathy, expressing an opinion, agreement and disagreement, dan yang terakhir adalah job interview. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Ada dua metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah ceramah ataupun penyampaian materi. Nah, dalam metode ceramah ini saya menyampaikan materi secara verbal. Setelah berdiskusi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Biasanya saya menggunakan buku atau sumber dari internet seperti website dan YouTube yang juga saya cek kredibilitasnya sebagai bahan referensi. Saya juga akan membuat slide presentasi atau modul kuliah yang interaktif setiap perkuliahan saya. Saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Nah, yang kedua adalah diskusi. Dalam metode diskusi, saya akan memberikan topik terlebih dahulu, di mana topik tersebut relevan dengan materi yang sedang saya dan mahasiswa pelajari. Biasanya, topik tersebut akan saya berikan melalui WA group ataupun forum web mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat lebih siap ketika mengikuti perkuliahan. Dan saat di kelas, biasanya saya akan membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang atau mereka akan berpasangan. Kemudian saya akan meminta mereka untuk berdiskusi dan membuat conversation selama 10-15 menit.
Nah, setelah berdiskusi dan teks sudah jadi, mereka akan menyampaikan hasilnya dan mempresentasikannya di depan kelas. Menurut saya, dengan menggunakan metode diskusi, mahasiswa dapat berpikir kritis serta dapat bertukar pikiran dalam membuat suatu teks percakapan. Nah, teknik yang kedua dalam metode DIA adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai topik yang sedang dibahas. Sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan dua arah. Nah, saya juga menggunakan WA Group untuk lebih berinteraksi dengan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Nah, yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang telah disepakati. Nah, harapannya mahasiswa dapat mengetahui bobot di awal sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Sedangkan untuk sistem atau bobot penilaian ada beberapa aspek. Yang pertama, aktivasi partisipasi sebanyak 20%, tugas proyek 25%, tugas individu 15%, kuis 5%, untuk UTS 15% dan UAS 20%. Nah, selanjutnya mari kita simak cuplikan video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you all today? I'm fine, thank you. Yeah, alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Okay, before we continue to our material today, let's say salawat together. Okay, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. I'll absent you. Is there any absent today? Ada yang absen hari ini? Arifuddin, where is he? Permit, sick or absent? Just absent today? Okay, just Nizar and then Arif. Yeah, only 2. Okay. We will start our lesson today. And before that, do you still remember about our material for last week? Masih ingat nggak teman-teman tentang materi kita minggu kemarin? Tentang apa? Tentang opinion, asking and giving opinion. Masih ingat? Untuk asking opinion is meminta opini. Kira-kira bagaimana cara mengucapkan opini dalam bahasa Inggris untuk meminta opini? What is your opinion? What is your opinion about? Gitu ya. Selain ada what do you think, ada what is your opinion. And then bagaimana cara mengucapkan atau memberikan opini? Diawali dengan kalimat apa? I think. Okay. And then in my opinion, gitu. Itu ya. Jadi itu adalah materi kita untuk minggu kemarin. Nah, hari ini we go to the next material is about agreement and disagreement. Okay, I will show you the PPT. Saya akan menunjukkan PPT-nya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang agreement and disagreement. Ada yang tahu artinya agreement itu apa? Agreement. Setuju. Kalau disagreement? Tidak setuju. Jadi kebalikannya ya, setuju dan tidak setuju.
ini untuk apa sih gitu ya, digunakan untuk apa. Nah, disagreement and agreement take place while expressing opinions and views. Jadi setuju dan tidak setuju itu biasanya untuk mengekspresikan apa? Opini, menjawab opini atau pendapat atau pandangan ya. Ketika ada seseorang membuat opini, kadang kan kita antara dua pilihan ya, antara kita setuju dengan opini tersebut atau tidak. Nah, agreement dan disagreement ini digunakan untuk merespon apa sih gitu ya. Apakah Anda setuju? Kalau setuju berarti agreement. Kalau tidak setuju berarti disagreement. Itu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan minggu kemarin itu ada hubungannya ya. Jadi setelah sampean atau setelah teman-teman menanyakan tentang opini, terus lawannya memberikan opini, nah apakah kita setuju dengan opini tersebut? Nah baru disagreement atau agreement ini bisa dilakukan. Tuh. Oke, the first is about agreement. Agreement dulu ya, setuju, setuju. Cara mengucapkan setuju diawali dengan kalimat apa saja atau kata-kata apa saja? I agree. Oh, yang artinya ya, saya setuju gitu. I agree. You right. Apa artinya kalau you right? Kamu benar ya. Intinya ini setuju ya, you right, kamu benar. Berarti dia setuju dengan apa yang diutarakan atau opini-opini sebelumnya. Dia setuju dengan opini-opini sebelumnya. Lalu ada that's right atau that's true. Itu benar. Gitu ya. Jadi dia juga setuju. Satu lagi ada that's a good point. Apa? That's a good point. Itu adalah poin yang bagus. Berarti dia karena positif, semuanya ini menunjukkan positif ya. Jadi intinya ini adalah salah satu kata atau beberapa kata yang menunjukkan agreement. Contoh-contoh kalimatnya. Kalimatnya, I agree. I totally agree. Glenn is a good student. I totally agree. Glenn is a good student. Can you repeat after me? Ulangi setelah saya ya. I totally agree. Glenn is a good student. That's right. That's right. When you greet him, you must strangle him with all your strength. When you greet him, you must strangle him with all your strength. Strangle itu apa ya? Susah. Strangle. Here is strangle. Strangle itu seperti mencekik ya. Mencekik. That's right. When you greet him, ketika sampean menyapa, sampean harus mencekiknya dengan sangat kuat. Apa ya? Mungkin dengan enemy mungkin ya. He will meet his enemy. You're right. I guess you are right. I guess you are right. And the last is the point ya. The point. That's a good point. The point he mentioned during the speech was sensible. The point. That's a good point. Jadi dia ini mengulangi ya. Jadi mungkin sebelumnya ada opini. Jadi dia mengulangi kalimat teman sebelumnya. That's a good point. Ini adalah tambahannya bahwa dia menyatakan bahwa dia setuju dengan pernyataan lawan bicaranya tadi. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke disagreement. Kalau tadi pernyataan tentang setuju, yang selanjutnya ini kita menyatakan bagaimana sih kita mengatakan bahwa aku nggak setuju nih, gitu ya. Saya tidak setuju. Bisa diawali dengan I'm afraid I disagree. I'm afraid disagree atau I'm afraid I disagree. Saya takut saya
nggak ini ya, jadi dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu lebih condong ke yang tidak setuju. Terus ada I'm not sure. I'm not sure ini saya tidak yakin. Berarti intinya dia masih masih belum yakin, berarti belum setuju. Maybe atau perhaps. Maybe mungkin, perhaps itu juga mungkin ya. Dan yang terakhir I don't agree. Kalau ini langsung to the point ya, I don't agree. Misalnya I don't agree with your opinion gitu ya. Jadi dia langsung saja. Oke, contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya kalau I'm afraid I disagree, you can repeat after me. His views are not correct. His views are not correct. I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. I'm not sure. I'm not sure whether to listen to him or not. I'm not sure whether to listen to him or not. It may be possible to touch your kneecaps. It may be possible to touch your kneecaps. Perhaps it may rain. Perhaps it might rain. And the last, I don't agree what you said. I don't agree what you said. Okay, this is one of the example. Dialog ya, dialog about disagreement ya. Ini adalah contoh percakapan tentang ketidaksetujuan. Can you repeat after me? Okay, this is the conversation between John and Zedu. Zedu. Hey, what do you think about this movie? Hey, what do you think about this movie? I think this movie is really good. I think this movie is really good. I don't think so. I don't think so. This movie is so boring. This movie is so boring. That I slept while watching it. That I slept while watching it. The plot is flat. The plot is flat. And there is not any suspense in the story. And there is not any suspense in the story. I like watching film, but this time I disagree with you. I like watching film, but this time I disagree with you. Ada pertanyaan dari percakapan ini. Jadi ini itu tentang watching movie ya, nonton film. Dia menanyakan, apakah kamu suka? Apakah kamu berpikir bahwa this movie is really good gitu ya? Apakah temannya menjawab iya atau tidak? Setuju atau enggak kalau filmnya ini sangat bagus? Tidak. Kenapa tidak? Karena the first is boring, the first. And then what else? The plotnya itu sangat flat, itu datar ya, flat datar. Lalu there is not any suspense. Tidak ada ketegangan ya. In the story nggak ada. I like watching film. Sebenarnya dia suka gitu ya. Tapi this time I disagree with you. Karena tadi ya alasan-alasan tadi. Nah, ini salah satu percakapan yang menunjukkan disagreement. Next, we go to the example of agreement dialogue. Kita lanjut ke dialog mengenai setuju bahwa dia ini setuju. Oke, repeat after me again. Hey, look at my new ring. Isn't it cool? Hey, look at my new ring. Isn't it cool? Yeah. I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. Your ring is so cool. Your ring is so cool. It perfectly matches with your finger. It perfectly matches
It must be a very expensive ring. It must be a very expensive ring. Any difficulty words here? Ada kata yang sulit di kalimat ini? No. Ini menjelaskan tentang apa ya? Dia ini ingin sebuah opini. Lihatlah cincin saya ini, apakah keren? Isn't it cool? Tidakkah ini keren? Nah, tidakkah ini keren berarti kan ini antara jawaban iya dan tidak ya. Jawaban iya dan tidak. Nah, let's see John answer. John answer is yeah. I absolutely agree with you. Jadi ini salah satu pernyataan yang menyatakan bahwa si John setuju atau tidak setuju? Setuju pastinya. Your ring is so cool. Keren ya, keren. Cincinnya sangat keren. It perfectly match with your finger. Match. Berarti kalau match artinya adalah cocok dengan jari. It must be a very expensive. Apa expensive? Mahal. Ya. Okay, next I will ask you about this dialogue. Think this is disagreement or agreement? Disagree? Where is the sentence that catch? Mana kalimat yang menunjukkan bahwa dia itu tidak setuju? I don't think so. Okay, good. I don't think so. It tastes fine to me. Iya, betul. Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang menunjukkan negatif, oh berarti ini disagree. The dialogue is about disagree. Next, you have to identify ya. Diidentifikasi apakah ini setuju atau tidak setuju. Okay, the first. I totally agree with you that Glenn is a good student. Agree atau disagree? Agree. Okay. Next. I don't think so. You're right. Disagree. Tadi sudah ada penjelasannya ya. Okay, good. She is absolutely correct. Agree? Okay, correct. Benar. Berarti dia setuju. Ya. I absolutely agree with you. Berarti otomatis pastinya agree. Yang terakhir, no, I don't think so. Disagree. Oke. Easy ya? Easy? Can you catch my explanation? Bisa menangkap penjelasan dari saya? Bisa ya? Oke. Next. This is your assignment today. Your turn to make a dialogue. Ya, please make a dialogue about agreement and disagreement with your partner. Or ini nanti buat percakapan tentang agreement, disagreement. Bisa ya? Bisa ya, pastinya bisa. Nah, nanti membuat percakapan dua-dua ya, dua-dua with your friends. You can make a group or meet your group two persons, and then discuss it. I give you how many minutes? 5 minutes? 10 minutes? 5 minutes? Huh? Okay, I give you 10 minutes to discuss with your friend. Right now. Okay, time's up. Waktu sudah habis ya. Jadi silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sudah selesai membuat dialog tentang agreement and disagreement? Sudah ya? Oke, sekarang saya minta come forward, maju ke depan ya, untuk dibaca dulu ya, dibaca dulu karena nggak mungkin teman-teman langsung
practice memorizing the dialogue. Jadi kita maju dulu untuk dibaca. Siapa yang ingin maju untuk membacanya? Oke, come forward please. Oke, let's try. Oke, baca dulu. Yang keras ya. Good morning, Sil. What are you doing? My brother, after this birthday, I want to make a birthday cake for my little brother because tomorrow is his birthday. I don't think it's a good idea. Why? I want to make him happy on his birthday. Remember the last time we baked a cake? It was a mess. We blew up the kitchen. Yes, you're right. You can just play the cake if you want to make him happy. You can buy him a gift. It won't make him happy. Yeah, you are right. I absolutely agree. Thank you for your opinion. You're welcome, Sil. Good luck for your opinion. Thank you. You're welcome. Oke, good. It's quite good dialogue. Jadi ini dialognya tentang kira-kira kalau teman-teman dengar dari dialog tersebut menunjukkan setuju atau tidak setuju. You can back to your seat. Bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Oke. Yeah, this is all ya, friend. And then the last is about task atau assignment. Jadi dari teks yang sudah teman-teman buat ya, make video from your dialogue, but first you have to memorize first ya. Jadi harus dihafalkan dulu dialognya. Setelah hafal nanti silakan membuat video about disagreement and disagreement. Teks yang sudah dibuat tadi dialognya. Habis itu upload ke YouTube kalian. Oke? Upload di YouTube ya. Jadi pertama di-memorize dulu, dihafalkan dulu, membuat video. Setelah video sudah jadi, silakan di-upload di YouTube kalian masing-masing. Dan terakhir linknya di-share di grup. Biar nanti saya bisa menilai. Oke? Do you get it? Oke. Enough for today. And I'll be waiting for your video ya. I'll be waiting your link. And the last I say, Alhamdulillahirabbil alamin. We can pray together. Amin. Ya. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.